Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Triansari. Saya Triwahyuni. Saya Josi Alexander. Dan saya Al-Hadi. Kami mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya, Teknik Elektro, Program Studi Teknik Elektronika. Kami dari kelas 5 EB akan mempresentasikan tugas kuliah robotika tentang ARM Robot atau robot lengan berbasis Internet of Things. A. Robot. Kata robot berasal dari bahasa Czech robota yang berarti bekerja. Mulai menjadi populer ketika seorang penulis berbangsa Ceko, Karl Čapek, membuat pertunjukan dari lakon komedi yang ditulisnya pada tahun 1921 yang berjudul RUR, Rosum Universal Robot. Robot dapat diartikan sebagai sebuah mesin yang dapat bekerja secara terus-menerus, baik secara otomatis maupun terkendali. Robot yang digunakan untuk membantu tugas-tugas manusia, mengerjakan hal yang sulit atau dilakukan manusia secara langsung. Misalnya menangani material radioaktif, rakit mobil dalam industri perakitan mobil, menjelajah planet Mars sebagai media pertahanan atau perang dan sebagainya. ARM Robot, robot lengan. Robot lengan memiliki aktuator berupa motor untuk menggerakkan seluruh bagian robot tersebut. Robot manipulator ini sangat bermanfaat dan cukup banyak dipakai dalam bidang industri, terutama dalam bagian packing dalam suatu pabrik. Selain untuk menghemat waktu, robot ini digunakan karena hasil yang diperoleh juga lebih baik daripada hasil yang dikerjakan oleh manusia. Lengan robot banyak digunakan pada industri, khususnya industri yang memerlukan ketepatan dan bekerja secara berulang-ulang. Dalam hal ini, lengan robot pada sistem ini digunakan untuk mengambil dan memindahkan benda. Berat benda yang dapat diangkat diharuskan mempunyai dua sisi yang rata sehingga dapat dijepit oleh grip pada lengan robot. Selanjutnya, komponen ARM Robot. Jadi, komponen dari ARM Robot tersebut meliputi Node MCU ESP8266 sebagai Wi-Fi untuk menghubungkan ke IoT. Kemudian baseplate board Node MCU seperti gambar yang pada sebelah kanan tengah. Kemudian 4 buah motor servo sebagai penggerak dari ARM Robot tersebut. Kemudian jumper sebagai penghubung dari port ke komponen, kemudian akrilik sebagai perancangan mekanik, dan mur dan baut. Komponen servo motor. Motor servo adalah sebuah perangkat atau aktuator putar yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik loop tertutup, sehingga dapat di-setup atau diatur untuk menentukan dan memastikan posisi sudut dari poros output motor. Kemudian, terdapat controller yaitu Node MCU ESP8266 merupakan modul turunan pengembangan dari modul platform IoT atau Internet of Things keluarga ESP8266 tipe ESP12. Secara fungsi modul ini hampir menyerupai dengan platform modul Arduino, tapi membedakan yaitu dikhususkan untuk connected to Internet. Jadi Node MCU ESP8266 ini sebagai controller dari ARM Robot. Namun kelebihannya dari Arduino yaitu modul ini langsung dikhususkan untuk mengkonek dari controller ke IoT. Selanjutnya, spesifikasi dari motor servo, yaitu yang pertama tegangan kerjanya 4,8 volt sampai 6 volt DC. Torsi dari servo motor ini 1,6 kg per cm. Kemudian arus yang dibutuhkan, arus yang keluar yaitu 1,6 kg kurang dari 500 mA. Dimensi dari bentuk servo motor ini yaitu 22 × 12,5 × 29,5 cm. Berat dari servo ini 9 gram. Kemudian kecepatan putaran dari motornya yaitu 0,12 detik per 60 derajat. Selanjutnya yaitu spesifikasi dari Node MCU. Ini ada beberapa pinout dari Node MCU. Seperti yang dilihat pada gambar, spesifikasinya yaitu tegangan antarmuka komunikasinya 3,3 volt. Kemudian jenis antena yang dipakai, tersedia antena PCB internal. Selanjutnya standarnya kabel 802.1111b GN, Wi-Fi 2,4 GHz, mendukung mode keamanan WPA atau WPA2, kemudian mendukung 3 mode operasi STA, AP, STA plus AP.
tumpukan protokol TCP-nya atau IP bawaan untuk mendukung beberapa koneksi klien TCP. Kemudian DO sampai D8, SD1 sampai SD3 digunakan sebagai GPIO, PWM, IIC, dan lain-lain. Kemampuan driver port 15 mA. ADO, satu saluran ADC, input dayanya 4,5 volt sampai 9 volt, maksimalnya 10 volt, kemudian bertenaga USB. Transmisi kontinu 70 mA, yang maksimalnya 200 mA, siaganya 200 mikroampere. Kecepatan transfer dari node MCU ini 110 sampai 460.800 bps. Node MCU ini mendukung smart link, smart networking. Suhu dari kerja controller ini 40 derajat sampai 125 derajat. Minus 40 derajat sampai 125 derajat. Tipe driver dari node MCU ini yaitu driver H-bridge, ganda berdaya tinggi. Kemudian SP8266 ini memiliki I/O pin. Ukuran flash dari node MCU-nya yaitu 4 MB. Prinsip kerja ARM-Robot. Prinsip kerja dari ARM-Robot ini menggunakan prinsip pengendalian yang menggunakan hubungan langsung dengan manusia sebagai input pengendali lengan robot dengan mengatur pergerakan robot melalui slider pada blink. Lengan robot ini memiliki 4 DOF. Maka blink terdapat 4 slider yang mengatur 4 pergerakan sesuai keinginan. Kemudian, setelah mengatur pergerakan melalui slider, blink, maka outputnya merupakan servo motor. Penggunaan motor servo sebagai alat menggerak pada lengan robot memberikan hasil gerakan yang memiliki sudut yang hampir sama dengan sudut yang diatur. Slider pertama pada blink berguna untuk mengatur servo 1 sebagai base servo untuk bagian alas memutar ke kanan atau ke kiri sebanyak 90 derajat, antara 180 sampai 90. Servo kedua sebagai shoulder servo bagian lengan yang bergerak ke atas atau ke bawah sebanyak 110 derajat, antara 70 sampai 180. Servo ketiga merupakan elbow servo, yaitu bagian siku robot yang berfungsi bergerak ke atas atau ke bawah sebanyak 90 derajat, antara 90 sampai 180. Kemudian servo 4 merupakan grip servo, yaitu bagian servo yang berfungsi untuk menjepit benda bekerja bergerak sebanyak 80 derajat, antara 0 sampai 80. Baiklah, dengan saya Triwahyuni. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai program dari ARM-Robot tersebut atau robot lengan tersebut. Nah, di sini kami menggunakan software Arduino IDE. Nah, di sini pertama kita harus memasukkan dulu libraries-nya. Nah, terdapat Blink. Blink ini merupakan aplikasi yang kita install melalui handphone kita. Nah, lalu ESP8266 merupakan modul node MCU. Lalu servo, kami menggunakan 4 servo. Nah, di sini kita masukkan datanya servo 1, servo 2, servo 3, dan servo 4. Nah, pertama ini adalah kode dari Blink. Kode ini akan dikirim melalui email. Jadi, untuk memasukkan kode ini kalian harus melihat dulu email yang dikirim sama Blink-nya. Terus yang kedua, SSID name. SSID name ini merupakan nama hotspot atau tethering melalui handphone kalian. Nah, SSID password merupakan password dari hotspot atau tethering di handphone kalian. Nah, lalu void setup. Nah, lalu masukin programnya. Terdapat 4 servo. Jadi servo 1 attach. Nah, di sini ada pin 2045. Ini merupakan pin pada Arduino. Jadi di node MCU ESP8266 itu terdapat inputan D1, D2, D3, D4. Nah, bila kita ingin memasukkan ke
Arduino ke codingan Arduino-nya, maka kita harus mengkonversikan dulu pinnya. Jadi jika input yang dimasukkan pada node MCU-nya D1, maka pinnya menjadi 5. Lalu misalnya D2 menjadi 4, D3 jadi 0 dan D3 menjadi 0 dan D4 menjadi 2. Ini bisa dilihat dari penjelasan sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah void loop, berarti program ini terlaksana secara berulang. Nah, di sini merupakan coding dari aplikasi Blink-nya. Jadi Blink write. Nah, V1, V2, V3, V4 ini merupakan simbol dari nama dari servonya. V1 berarti servo yang pertama yang berada di bawah, V2 yang di sebelah kanan, V3 yang sebelah kiri, dan F4 yang di atas di gripnya. Nah, untuk servo 1, berarti servo 1 itu akan memasukkan parameter yang di Blink tadi, sudut yang telah kita atur di Blink di aplikasi Blink tadi. Misalnya untuk servo 1 dari 180 sampai dengan 1 dari 1 sampai 180, atau dari 180 ke 1 atau 1 dari 180. Nah, jadi parameter S integernya. Nah, lalu servo 2-nya, servo ketiga dan servo keempat. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perancangan software. Jadi hal yang pertama yang harus dilakukan adalah menginstal aplikasi Blink di Play Store. Yang kedua yaitu daftar akun Blink bisa menggunakan email ataupun Facebook. Yang ketiga itu kita klik New Project. Setelah itu akan tampil seperti ini. Nah, project name. Nah, project name itu kita bisa isi dengan nama sesuai dengan project yang kita lakukan. Yang kelima yaitu usap ke kanan. Nah, pada menu ini terdapat button, style button, slider, vertical slider, timer, dan lain-lain. Nah, di sini kami menggunakan slider. Lalu kita klik slider. Lalu pada tampilan slider, klik pin. Nah, di sini terdapat pin yang kita klik, terus kita ganti ke virtual. Nah, virtual ini kita atur menjadi V1, V2, V3, dan V4 sebagai simbol dari servonya. Lalu setelah itu kita atur sudutnya pada motor servo tersebut. Lalu ke-8 akan tampil seperti ini. Nah, di sini kita play untuk menjalankan robotnya. Di sini kita bisa mengatur. Mendemokan dari alat kami Amrobot. Di sini bisa dilihat ada node MCU sebagai controller, kemudian ada servo pertama, servo base itu di bawah, kemudian servo 2 di sini, servo 3 dan servo 4 sebagai pencapit. Untuk mendemokannya menggunakan aplikasi Blink seperti pada HP ini. Di sini ada 4 slider. Slider 1 untuk servo 1, slider 2 untuk servo 2, slider 3 untuk servo 3, dan slider 4 untuk servo 4. Dari setiap slider bisa dilihat ada derajat yang bisa diatur. Untuk slider 1 diplaykan terlebih dahulu. Amrobot bergerak, berputar kanan dan kiri. Kemudian slider 2, slider 3, slider 4 mencapit. Baiklah, itulah demo dari alat kami. Sekian, terima kasih. Demikian presentasi dan demo dari Amrobot alat kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.